Terminal induk Samarinda masih seperti biasanya, berisik, berdebu, dan penuh makian. Suara klakson bas antar kota bercampur dengan teriakan kernet memanggil penumpang. Di sudut terminal, asap rokok mengepul dari mulut para preman yang duduk mengelilingi warung kecil. Tapi hari itu, suasana mendadak berubah tegang. Arya Ompong datang dengan langkah besar, jaket kulit robek di bahu, dan tatapan sok sangar yang tidak cocok dengan giginya yang tinggal 3. "Awas lo semua, preman asli udah datang," teriak Arya sambil menendang ember cucian ibu warung. Air kotor muncrat ke kaki seorang penjual rokok, tapi tak satu pun berani marah. Arya sudah terkenal di terminal bukan karena kuat, tapi karena gila. Pernah satu kali dia menggigit telinga preman lain saat kalah berkelahi. Sejak itu, ia dijuluki Arya Ompong si penggigit, nama yang menggelikan, tapi cukup untuk membuat orang-orang menjaga jarak. Di tengah terminal, Arya berdiri dengan dada dibusungkan, mengawasi siapapun yang tampak baru. Ia merasa punya kuasa atas segala hal, dari parkir bus, tarif angkut karung, hingga siapa yang boleh berjualan di area depan. Jika tidak bayar uang keamanan, lapak bisa tiba-tiba hilang di malam hari. Entah terbakar atau diacak-acak. Belum ada yang berani melapor ke polisi, karena katanya Arya punya teman di dalam juga. Namun, di balik kekuasaannya, Arya menyimpan dendam pada dunia. Dulu, dia hanya tukang semir sepatu yang sering ditendang-tendang preman senior. Sejak berhasil mengambil alih lapak para preman itu setelah satu malam berdarah, ia berjanji tidak akan jadi orang baik. "Hidup tuh cuma buat yang kuat," katanya suatu malam, sambil menenggak arak oplosan di belakang bas tua yang dijadikan tempat tidurnya. Meski suka mabuk dan kadang ngomong sendiri, Arya punya satu kelemahan, wanita cantik. Terutama yang menatapnya seolah ia bukan siapa-siapa. Ia paling benci ditatap begitu. Baginya, setiap tatapan meremehkan adalah cambuk untuk membuktikan bahwa dirinya raja terminal. Karena itu pula, ia pernah mengejar seorang gadis penjual cilok sampai ke pasar malam hanya karena ditertawakan saat giginya copot saat makan bakso panas. Siang itu, ketika langit Samarinda mulai menghitam karena mendung, Arya melihat sebuah gerobak kopi kecil digelar di ujung terminal. Di belakangnya, seorang perempuan berambut panjang dan kulit sawo matang tengah menuang kopi ke dalam gelas. Tak ada riasan menor, tak ada senyum menjual. Tapi mata wanita itu tajam seperti pisau, dan gerakannya tenang seperti tak peduli dunia. Arya langsung tertarik. "Wah, mangsa baru nih," gumamnya, menatap penuh gairah bercampur kesombongan. Para preman lain melirik Arya dan saling bisik-bisik. Mereka tahu, jika Arya sudah mengincar, pasti akan ada keributan. Namun ada yang berbeda dari aura wanita itu. Ia tidak tampak gugup atau terintimidasi meski Arya mendekat dengan gaya sok jagoannya. Ia hanya menatap sekilas, lalu kembali menuang air panas seolah Arya cuma angin lalu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arya merasa diremehkan. Tanpa sadar, tangan Arya mengepal. Tapi bukan karena marah, melainkan karena rasa penasaran yang belum pernah ia rasakan. Siapa wanita itu? Dari mana datangnya? Dan kenapa tatapannya membuat jantung preman sekelas Arya Ompong berdebar tidak karuan? Di sudut terminal, badai kecil sedang mulai bergulung. Terminal Samarinda akan segera tahu, bahwa kedatangan seorang penjual kopi bisa mengubah segalanya. Arya berdiri mematung di depan gerobak kopi itu, napasnya berat meski baru beberapa langkah berjalan. Matanya menelusuri wajah si perempuan yang dengan sabar menuang air panas ke dalam teko. Asap mengepul di antara mereka, menciptakan kabut tipis yang terasa mistis. "Namanya siapa, Mbak?" tanya Arya, mencoba menurunkan suaranya agar terdengar manis. Tapi suara itu tetap terdengar seperti gorong-gorong rusak karena kebanyakan rokok dan minuman keras. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya melirik singkat, lalu menyodorkan secangkir kopi ke pembeli lain yang tampaknya tak sadar sedang berada di pusat perhatian dua dunia. Baru setelah pembeli pergi, ia menatap Arya dengan datar. "Kalau cuma mau tanya nama, beli dulu kopinya," ucapnya pelan. Suaranya lembut, tapi ada getaran dingin di dalamnya, seolah menyimpan amarah dari hutan yang jauh. Arya mendecih kecil, merasa harga dirinya diusik. Tapi ia menahan diri. Ia tahu, wanita seperti ini tidak bisa langsung dikuasai. Harus ada pendekatan, harus sabar. Maka dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengeluarkan uang 2.000 dari saku belakang dan meletakkannya di meja. "Satu, yang paling manis,"
Kayak yang jual, katanya dengan senyum ompong andalannya. Rini, begitu nama yang tertulis kecil di papan gerobaknya, tidak tersenyum. Ia menyeduh kopi dengan tenang, mencampurnya dengan gula dan sedikit krimer, lalu menyodorkannya kepada Arya tanpa sepatah kata. Tak ada basa-basi, tak ada rayuan balik, hanya kopi dan diam yang bicara. Arya merasa dirinya seperti anak kecil yang sedang dihukum guru karena mencontek. Ia tidak terbiasa diabaikan. Di bangku belakang, beberapa preman terminal mulai tertawa kecil melihat Arya yang seperti macan kehilangan taring. Seorang dari mereka, Bowo Gembrot, berbisik, "Wah, Arya digebukin tatapan cewek nih." Yang lain menutup mulut sambil tertawa tertahan. Tapi mereka cepat-cepat diam saat Arya menoleh dengan pandangan tajam. Meski ompong dan mabuk, Arya tetap bisa membuat orang kencing di celana kalau sedang marah. Setelah meneguk kopi, Arya terdiam. Lidahnya seperti membeku. Kopi itu aneh, bukan karena rasanya yang buruk, justru sebaliknya. Terlalu enak untuk ukuran terminal yang penuh debu dan aroma solar. Ada rasa getir samar yang menusuk ke dalam lidah, lalu menurun pelan-pelan ke dada. Jantungnya berdebar, bukan karena cinta, tapi karena firasat yang entah dari mana muncul tiba-tiba. Ada sesuatu dalam kopi ini, sesuatu yang bukan dari dunia biasa. Tanpa berkata apa-apa lagi, Arya meletakkan gelasnya dan melangkah pergi. Langkahnya berat, pikirannya penuh. Rini masih berdiri tenang di balik gerobak, tanpa memperhatikan Arya yang pergi seperti anjing kehilangan tulang. Ia kembali menyeduh kopi untuk pelanggan berikutnya. Namun di dalam tas rotannya, sebuah benda hitam kecil, gelang akar bahar pusaka, bergetar pelan seolah merasakan aura buruk dari laki-laki ompong itu. Hari menjelang sore, hujan belum turun, tapi langit semakin kelabu. Terminal Samarinda tak tahu bahwa sore itu adalah permulaan dari perang tak terlihat antara kekuatan lama yang dipendam perempuan, dan kekuasaan bodoh yang dipegang laki-laki dengan gigi rompal. Rini tidak datang hanya untuk berjualan kopi. Ia datang membawa misi, dan para preman belum tahu bahwa satu persatu dari mereka akan runtuh tanpa harus disentuh. Sejak sore itu, nama Rini mulai jadi pembicaraan baru di terminal. Bukan hanya karena kecantikannya yang anggun dan tak murahan, tapi karena satu hal yang membuat orang bergidik, dia menolak Arya ompong tanpa rasa takut. Preman-preman kecil yang dulu menjilat Arya mulai melihat perubahan arah angin. Bahkan beberapa sopir bus mengaku merasakan sesuatu yang tenang tapi dingin, tiap lewat di depan gerobak kopi Rini, seperti menembus kabut gaib yang tak terlihat. Arya sendiri mulai gelisah. Malam-malamnya diwarnai mimpi aneh, ia melihat dirinya tersesat di tengah hutan lebat Kalimantan, dikejar bayangan perempuan berambut panjang yang tertawa sambil membawa cangkir kopi. Ia terbangun dengan tubuh basah keringat, menggigil meski tidak demam. Namun bukannya takut, ia semakin penasaran. Perempuan itu bukan biasa, gumamnya sendiri, duduk termenung di atas kap bas rusak yang biasa jadi tempat tidurnya. Keesokan harinya, Arya kembali ke gerobak kopi. Kali ini ia berdandan lebih rapi, mengenakan kemeja bekas batik dan menyemprotkan kolon murahan yang baunya seperti bensin campur alkohol. Ia juga membawa bunga plastik dari kuburan di belakang terminal. "Buat Mbak, biar kopi makin manis," ucapnya dengan senyum semanis yang ia bisa, meski ompong di depan tetap membuatnya terlihat seperti badut gagal. Rini hanya melirik bunga itu, lalu meletakkannya di samping termos tanpa sepatah kata. Arya tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Mbak tahu nggak, aku ini preman paling jago di sini. Tapi begitu lihat Mbak, lutut ini goyang, hati deg-degan, kayak kena guna-guna, nih," katanya dengan gaya genit. Tapi Rini tetap tenang, mengaduk kopi sambil memandang langit. Kalau cuma hati yang goyang, itu belum bahaya. Tapi kalau nyawa yang nanti goyah, itu baru repot. Perkataan itu membuat Arya terdiam sejenak. Ia mencoba tertawa, meski ada sedikit getaran di dadanya. "Heh, ngomong apaan sih, Mbak? Serem amat, nggak cocok sama wajah cantiknya," katanya. Tapi jauh di lubuk hatinya, Arya tahu itu bukan sekadar kalimat. Ia merasa seolah sedang diingatkan, atau diperingatkan. Entah mengapa, rasa tertariknya justru makin dalam. Rini seperti teka-teki yang tidak bisa dipecahkan dengan kekerasan. Di belakang Arya, Bowo Gembrot dan beberapa preman lainnya mulai memperhatikan. Salah satu dari mereka berbisik, "Arya serius, nih. Tapi kayaknya si cewek bisa bikin dia gila beneran." Yang lain menimpali, "Gila mah udah dari dulu, sekarang tinggal waktunya dikutuk."
Tawa mereka pelan tapi menusuk, karena mereka tahu, selama ini Arya tak pernah dibuat seperti itu oleh siapapun. Arya mencoba duduk di bangku kayu dekat gerobak, tapi begitu ia mencondongkan tubuh terlalu dekat, sebuah gelas kosong tiba-tiba jatuh sendiri dari atas rak dan pecah di dekat kakinya. Pecahannya tidak mengenai siapapun, tapi cukup untuk membuat Arya melompat mundur. Rini tetap tidak bicara, ia hanya menghela napas pelan, lalu berkata, "Jangan terlalu dekat, Arya. Ada batas yang tidak boleh dilewati, terutama oleh mereka yang suka main-main." Untuk pertama kalinya, Arya merasa dirinya bukan penguasa, tapi pengejar. Dan lebih dari itu, ia merasa sedang bermain di medan yang tidak ia kuasai. Tatapan Rini bukan tatapan takut, bukan pula tatapan benci. Tatapan itu, seperti milik seseorang yang pernah melihat kematian dari dekat. Arya mungkin preman, tapi ia bukan bodoh. Dan saat ia meninggalkan gerobak kopi itu untuk kedua kalinya, jantungnya berdetak lebih cepat bukan karena cinta, tapi karena firasat buruk yang mulai menjalar di tulangnya. Malam itu, Arya berjalan terburu-buru menuju gang belakang pasar Segiri. Di sana, di sebuah rumah kecil beratap seng, tinggal seorang dukun tua yang dikenal di kalangan preman sebagai Mbah Sali, spesialis pengasihan dan ilmu hitam. Arya mengetuk pintu dengan tangan gemetar, bukan karena takut, tapi karena yakin bahwa hanya ilmu gaib yang bisa menaklukkan wanita seaneh ini. "Saya butuh dia tunduk, Mbah. Kalau perlu, cinta mati," katanya sambil meletakkan segepok uang hasil palak hari itu. Mbah Sali mengangguk perlahan, matanya sayu, kulitnya keriput seperti kulit ular tua, dan bau dupa di sekelilingnya seperti menusuk hidung hingga ke tenggorokan. Ia mulai membaca mantra sambil mencelupkan kertas jimat ke dalam minyak hitam pekat. "Nama ceweknya siapa?" tanya Mbah Sali pelan. "Rini, jualan kopi di terminal." Matanya tajam. "Bah, kayak bisa nusuk ke dalam otak," jawab Arya, suaranya sedikit bergetar. Dukun tua itu terdiam sejenak. Tangannya yang kurus mendadak berhenti menulis. "Rini?" "Iya," ulangnya pelan, sebelum menggumamkan sesuatu. Dalam bahasa Dayak lama. Tiba-tiba api dari lilin di sudut ruangan mendesis dan padam sendiri. Dingin menyelinap ke ruangan, dan Mbah Sali memicingkan mata. "Anak muda, kamu main dengan api yang bukan milikmu," katanya pelan. Tapi Arya tidak peduli. "Saya udah bayar, Bah. Pokoknya bikin dia jatuh cinta. Titik." Malam itu juga, Arya pulang membawa jimat berbalut kain merah. Katanya, cukup dibalurkan air rendaman jimat itu ke kopi Rini, maka hati perempuan itu akan melemah seperti daun kering disiram hujan. Keesokan paginya, dengan langkah penuh percaya diri, Arya datang ke gerobak kopi sambil membawa botol kecil berisi air jimat. Ia menyelinap dari belakang, dan saat Rini sibuk melayani pembeli, ia menuangkan cairan itu ke dalam termos air panas di meja kayu. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Begitu air jimat bercampur dengan air panas, asap tebal mengepul dari termos, bukan seperti uap biasa, melainkan seperti asap pembakaran dupa. Beberapa pelanggan mencium bau aneh, dan Rini pun tiba-tiba berhenti menyeduh. Matanya menyipit, memandang termosnya, lalu menoleh ke arah Arya. "Kamu ngapain?" tanyanya dingin, tapi kali ini suaranya membawa getaran, seperti suara dari gua dalam tanah. Arya terkesiap, tubuhnya mulai berkeringat dingin. Ia mundur satu langkah, lalu dua. Tapi sebelum ia bisa bicara, termos itu meledak pelan, boom, dan pecahannya menghantam meja. Anehnya, tidak ada yang terluka. Namun di antara pecahan itu, muncul bayangan kecil seperti ular asap yang meliuk, lalu menghilang ke tanah. Semua orang terdiam, beberapa sopir bus langsung bubar. Rini hanya menatap Arya, kali ini tidak dengan marah, tapi iba. "Kamu main ilmu, Arya," bisik Rini pelan. "Jimat dari pasar itu nggak akan pernah bisa jalan buat aku. Aku bukan perempuan biasa." Arya pucat. Tak ada yang menjelaskan apa sebenarnya Rini itu, tapi saat dia menatap mata wanita itu lagi, ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat pada manusia, bekas luka kecil berbentuk matahari di bawah telinga kanan, simbol kuno dari suku Dayak Benuak yang katanya hanya dimiliki oleh penjaga pusaka ilmu kebal. Arya berlari dari gerobak itu tanpa berkata apa-apa. Jantungnya nyaris copot, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengaku kalah. Tapi dalam kekalahannya, ada benih dendam yang mulai tumbuh. Kalau tak bisa memiliki Rini dengan cinta, mungkin dengan kekerasan. Atau lebih buruk dari itu, dengan darah. Hujan turun lebat malam itu, menyapu debu-debu terminal Samarinda.
Di balik tirai gerobaknya yang sudah ditutup, Rini duduk bersila, memejamkan mata, sementara jari-jarinya menggenggam erat gelang akar bahar yang selalu ia bawa. Di dalam pikirannya, suara dari masa lalu mulai kembali, jeritan, suara tembakan, dan wajah-wajah yang hilang ditelan api. Ia bukan sekadar perempuan penjual kopi. Ia adalah anak terakhir dari keluarga penjaga ilmu pusaka, yang dihancurkan oleh keserakahan manusia bertahun-tahun lalu. Dulu, desanya di pedalaman Mahakam Hulu dibakar oleh sekelompok pemburu harta pusaka yang mengincar ilmu rangka bumi milik ayahnya. Ayahnya, Jaya Menanti, adalah keturunan langsung dari garis pelindung ilmu kebal suku Dayak Benuak. Tapi ketika orang-orang kota datang dengan uang dan senjata, semua itu hancur dalam satu malam. Ibu Rini mati terbakar, kakaknya hilang tanpa jejak, dan ia sendiri selamat karena dilempar ke sungai oleh ayahnya dengan satu pesan, jangan balas dendam, tapi jaga garis ini tetap hidup. Sejak saat itu, Rini hidup berpindah-pindah, menyamar sebagai gadis biasa. Tapi gelang akar bahar itu tetap menempel di tangannya, menjadi pengikat antara darahnya dan pusaka tua yang harus ia jaga. Ia belajar mengendalikan ilmu itu sedikit demi sedikit, ilmu kebal tubuh, ilmu tatapan tajam, bahkan ilmu pendeteksi niat jahat dari siapapun yang mendekat. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun bersembunyi, ia merasa waktunya kembali ke dunia, bukan untuk perang, tapi untuk menjaga agar ilmu itu tidak jatuh ke tangan kotor. Namun kini, datanglah Arya Ompong, preman kotor dengan obsesi aneh dan niat buruk yang semakin membara. Rini bisa merasakannya. Setiap kali pria itu mendekat, tanah di bawah kakinya bergetar halus, seolah alam pun menolak keberadaan Arya di sekitarnya. Termos meledak bukan karena jimat, tapi karena tanah tempat ia berpijak menolak dicemari. Arya bukan sekadar mengganggu, ia mencoba merusak batas sakral yang sudah ia bangun selama ini. Di sisi lain kota, Arya duduk di warung tuak, wajahnya murung. Luka di tangannya akibat pecahan termos belum sembuh, tapi hatinya jauh lebih terluka. Ia merasa dipermalukan, dilecehkan, bahkan ditolak bukan hanya sebagai lelaki, tapi sebagai manusia. Cewek kampung gitu berani-beraninya ngeremehin gue, geramnya sambil menenggak tuak. Tapi di balik amarahnya, terselip ketakutan. Ia sadar, ini bukan urusan biasa. Rini menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang ia kira. Besoknya, terminal kembali seperti biasa. Tapi para preman mulai menjaga jarak dari Arya. Mereka mendengar desas-desus bahwa Arya mencoba main dukun ke Rini dan malah hampir dibunuh ilmu gaib. Beberapa sopir bahkan tak lagi berani membeli kopi saat Arya duduk di dekat gerobak, takut tertular sial. Di mata orang-orang, Arya mulai kehilangan wibawa. Dan itu membuatnya makin tertekan. Preman tanpa wibawa ibarat anjing tua yang tak lagi ditakuti. Rini tetap tenang menghadapi semuanya. Tapi malam-malamnya mulai dipenuhi bayangan kakaknya, Bara, yang katanya hilang saat pembantaian desa. Kini ia mulai merasa, Arya dan orang-orang seperti dia, mungkin terhubung dengan masa lalu itu. Mungkin Arya bukan sekadar preman tolol. Mungkin dia adalah bagian dari rantai hitam yang belum putus. Dan jika itu benar, maka Rini harus bersiap. Karena menjaga ilmu kebal bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang memilih siapa yang pantas hidup, dan siapa yang layak dihentikan. Dan terminal Samarinda, tempat yang penuh debu, oli, dan peluh manusia keras kepala, akan segera jadi medan ujian. Bukan lagi tentang cinta atau rayuan ompong, tapi tentang benturan dua dunia, yang lahir dari kebiadaban, dan yang diwarisi dari leluhur dengan darah dan sumpah. Langit Samarinda kembali murung. Petir bergemuruh dari kejauhan, seolah mengabarkan sesuatu yang lama terkubur mulai menggeliat. Rini menutup lapak lebih awal hari itu. Tangannya gemetar, bukan karena lelah, tapi karena mimpi yang berulang, tentang kakaknya, Bara, berdiri di tengah kobaran api sambil menatapnya. Namun kali ini ada yang berbeda. Di mimpi itu, Bara tidak lagi berdarah dan luka-luka. Ia mengenakan jaket kulit hitam, dengan lambang tengkorak di punggungnya, lambang geng preman, serigala hitam, yang sering disebut-sebut di terminal. Sejak hari Arya mencoba ilmu hitam padanya, bisikan gaib semakin sering masuk ke telinga Rini saat malam sunyi. Suara-suara dari leluhur, roh penjaga tanah, dan bahkan bisikan dari akar bahar di gelangnya sendiri. Malam itu, ia menyalakan dupa pusaka dan memanggil kembali bayangan masa lalu. "Tunjukkan, kalau Bara masih hidup," bisiknya. Dan dalam asap yang menari pelan, muncullah gambaran samar, seorang pria bertato,
berjalan di gang sempit, dengan sorot mata yang tak asing. Bara, Rini tercekat. Paginya, Rini memutuskan untuk menghilang dari terminal sejenak. Ia menitipkan gerobaknya pada seorang ibu pemilik warung, lalu naik ojek menuju pasar gelap di pinggiran kota. Di sana, banyak cerita beredar tanpa saringan. Ia mencari-cari informasi tentang geng serigala hitam, geng preman kelas atas yang menguasai perdagangan ilegal, termasuk perburuan benda gaib. Kalau lo nyari Bara, si mata kanan, dia orangnya dingin, kabarnya dulunya anak hutan. Tapi sekarang otaknya geng itu, bisik seorang penjual rokok ilegal. Rini hanya bisa menunduk. Mata kanan, julukan itu membuat jantungnya seperti berhenti. Kakaknya memang buta sebelah kanan akibat luka bakar saat penyerangan desanya. Tapi jika benar ia masih hidup, dan sekarang jadi otak geng pemburu pusaka, berarti, Bara telah mengkhianati sumpah ayah mereka. Tidak mungkin, bisiknya. Tapi dalam hatinya, ia tahu, darah dan dendam bisa merusak siapa saja. Bahkan saudara sendiri. Sementara itu, Arya ompong kembali ke Mbah Sali dengan wajah hancur. Ia merengek agar diberi ilmu yang lebih kuat. Saya nggak mau cinta dia lagi. Sekarang saya mau dia takluk. Terserah caranya. Kalau perlu, lenyapkan. Suara Arya penuh amarah dan sakit hati. Tapi Mbah Sali justru terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, kamu yakin mau menyentuh perempuan itu dengan kebencian? Dia bukan sendirian. Ada darah yang lebih tua yang melindunginya, dan mungkin, ada yang lebih jahat dari kamu yang sedang mengincarnya juga. Arya mengerutkan dahi. Maksud Mbah? Dukun itu menunjuk bara api kecil yang tiba-tiba membentuk siluet dua sosok, satu perempuan memegang kopi, dan satu laki-laki bertato dengan mata sebelah. Musuhmu bukan cuma dia, Arya, tapi juga orang yang pernah hidup bersamanya, dan sekarang mungkin akan jadi petaka baru. Dalam hati Arya, muncul pertanyaan yang menakutkan, apakah orang yang dimaksud adalah sekutunya, atau lawan yang akan merebut segalanya darinya. Saat malam turun, Rini berdiri di tepi jembatan Mahakam, menatap air yang tenang tapi dalam. Ia menggenggam erat gelang akar baharnya. Bara, kalau kau masih hidup, dan sudah berubah, aku akan datang mencarimu. Tapi kalau kau ikut memburu warisan darah kita, maka aku tak akan ragu melawanmu. Meski itu artinya aku harus menghancurkan satu-satunya keluargaku yang tersisa. Ucapannya lenyap bersama angin malam yang dingin menusuk tulang. Sementara itu, di sebuah markas tua tak jauh dari pelabuhan, seorang pria duduk di kursi rotan sambil memandangi foto lama dari dalam dompet kulit. Foto itu sudah buram, dua anak kecil di depan rumah kayu, tertawa bahagia. Di bawah foto itu tertulis, Bara dan Rini, penjaga terakhir. Pria itu menyalakan rokoknya dengan tangan bergetar. Maaf, Rin, aku tak lagi seperti dulu. Malam itu, di tengah sunyi Samarinda, Rini terjaga oleh suara ketukan lembut di jendela warung tempat ia beristirahat. Ketukan itu tidak keras, tapi seolah menembus tulang dan merobek hatinya. Saat ia membuka tirai, tidak ada siapa-siapa. Namun di tanah, tepat di bawah jendela, tergeletak seutas rambut hitam yang dililitkan dengan benang merah. Tanda panggilan leluhur, tanda bahwa dunia gaib sudah mulai terganggu, dan pelindung-pelindung lama mulai turun tangan. Rini segera menyiapkan dupa dan membuka gelang akar baharnya. Dengan mata terpejam, ia membaca mantra tua dari leluhur benuak yang hanya diajarkan kepada anak perempuan terakhir dari garis penjaga. Kabut putih perlahan memenuhi ruangan, dan dari dalamnya muncul sosok nenek tua berambut panjang, mengenakan kain tenun usang. Cucuku, saat darahmu diburu, yang terikat akan kembali. Saudaramu masih terikat oleh tali api. Tapi satu-satunya yang bisa memutusnya, adalah kamu. Bisik arwah itu sambil meneteskan air mata darah. Kenapa dia berubah, Nek? Suara Rini gemetar. Kenapa kakakku menjadi pemburu pusaka? Karena dendam, dan karena dia pernah merasa kau dikhianati. Ia mengira kau mati di sungai. Ia menyalahkan ayahmu, menyalahkan dunia, dan menyerahkan jiwanya kepada ilmu hitam untuk membalas segalanya. Tapi ia masih bisa diselamatkan, jika kau berani menatap luka yang belum tertutup. Suara itu perlahan memudar. Sementara itu, Bara duduk di ruang gelap, markas serigala hitam. Di hadapannya terbentang peta-peta titik lokasi pusaka tua di Kalimantan. Tapi di tengah peta itu, ada satu titik merah besar, terminal Samarinda. Dia ada di sana, gumamnya. Anak buahnya, preman-preman berilmu yang dulunya pemburu kepala, mulai resah. Bara,
Apa kita benar-benar mau menghadapi dia? Rini bukan perempuan biasa. Dia penjaga akar bumi. Bahkan dukun kota takut padanya. Tapi Bara hanya mengangguk pelan. Aku yang menciptakan dia. Aku juga yang akan mengakhirinya, jika dia menghalangi. Di terminal, Arya Ompong mulai merasa posisinya tergeser. Para sopir lebih takut pada bayang-bayang geng serigala hitam daripada pukulannya yang ompong. Bahkan warung-warung mulai ramai membicarakan soal preman besar bermata satu, yang akan datang dalam waktu dekat. Arya yang dulunya sombong, kini jadi anjing liar yang menggonggong sendirian. Tapi dalam hati, ia tahu, kedatangan Bara bisa jadi petaka bagi semua, termasuk dirinya. Rini memutuskan satu hal malam itu. Ia tak akan menunggu serangan. Ia akan mencari Bara terlebih dahulu. Tapi bukan untuk berperang, melainkan untuk bicara sebagai saudara. Ia percaya, masih ada bara kecil dalam hati kakaknya yang belum padam sepenuhnya. Ia berjalan ke tepi hutan kota, tempat markas lama para dukun penjaga dulu berdiri. Di sana, ia akan memohon petunjuk dari tanah, dari akar, dari roh-roh yang dahulu membantu keluarganya menjaga keseimbangan. Tapi langit mendung malam itu adalah pertanda. Di antara pepohonan tua yang mulai tumbuh kembali, Rini mendengar suara-suara. Bukan roh leluhur, tapi suara manusia, langkah-langkah kasar, tawa preman, dan suara senjata ditajamkan. Ia tahu, ia tak sendirian. Dan ia sadar, pertemuannya dengan Bara, mungkin tak akan bisa dihindari lebih lama lagi. Kabut masih menggantung rendah saat Rini melangkah masuk ke rimbunan hutan kota yang dulu menjadi tempat berkumpul para penjaga ilmu. Udara di sekelilingnya terasa berat, bukan karena panas, tapi karena jejak-jejak gaib yang tertinggal. Langkahnya ringan, tapi hatinya seperti diganduli ribuan kenangan. Setiap pohon yang ia lewati seperti menyimpan bisikan dari masa lalu, tentang ayahnya yang pernah berdiri di sini, tentang doa-doa yang dipanjatkan di bawah bulan penuh, dan tentang Bara, kakaknya, yang kini menjadi musuh yang harus ia temui dengan dada terbuka. Tak jauh dari bekas pondok para dukun tua, suara langkah kaki mulai terdengar. Rini berhenti, kabut perlahan terbelah, memperlihatkan sosok laki-laki jangkung dengan mata tajam dan bekas luka bakar di sisi kanan wajahnya. Mata kirinya masih jernih, tapi penuh amarah dan luka. Bara berdiri tegak, mengenakan jaket kulit hitam dengan simbol tengkorak. Kau datang juga, Rin, suaranya serak, namun getir seperti bara api yang tertahan terlalu lama. Bara, bisik Rini lirih, matanya basah. Aku mencarimu sejak tragedi itu. Aku pikir kau mati. Aku memang mati, jawab Bara dingin. Mati sebagai anak Jaya menanti. Yang hidup sekarang hanya sisa, yang dibentuk dari dendam, luka, dan pengkhianatan dunia. Rini melangkah maju, mencoba mendekat, tapi Bara mengangkat tangan. Jangan, aku tak datang untuk pelukan. Aku ingin tahu, kenapa kau sembunyikan kekuatanmu, kenapa kau biarkan darah kita diinjak-injak oleh preman tolol itu, dan kenapa kau masih mengira dunia ini bisa diselamatkan. Karena ayah tak ingin kita balas dendam, Bara. Dia mati agar kita hidup, bukan membunuh. Dan dia salah, teriak Bara. Dunia ini tak butuh penjaga. Dunia ini milik yang kuat. Aku bukan lagi pelindung, Rin. Aku pengambil, aku pemilik. Aku akan ambil semua pusaka tanah ini. Kalau perlu, aku mulai dari gelang di tanganmu. Angin berhembus kencang saat kata-kata itu terucap. Daun-daun berjatuhan seperti air mata hutan. Rini menatap kakaknya lekat-lekat, mencoba mencari sisa Bara yang ia kenal dalam tatapan dingin itu. Tapi yang ia temukan hanya kehampaan, seperti api yang sudah kehabisan kayu bakar. Ia tahu, jika ia menyerahkan gelang itu, Bara akan membuka gerbang besar yang membahayakan siapapun yang lemah. Tapi jika ia melawan, berarti ia harus menghancurkan darahnya sendiri. Satu langkah lagi, Bara, kata Rini pelan, suaranya menggigil bukan karena takut, tapi karena sedih. Dan kita bukan lagi saudara. Kita akan jadi musuh yang diwariskan dari dua dunia berbeda. Bara tersenyum tipis, getir. Mungkin memang kita dilahirkan bukan untuk hidup bersama, tapi untuk saling menguji sampai akhir. Dan malam itu, di hutan kota yang penuh kenangan, dua darah satu rahim berdiri saling berhadapan, di ambang jurang antara cinta dan kutukan. Malam semakin pekat, di tengah hening yang menyesakkan, Rini menggenggam gelang akar baharnya erat-erat. Ia bisa merasakan denyut aneh dari gelang itu, seperti jantung yang mulai terbangun. Bara masih berdiri di hadapannya, tapi kini matanya tak lagi sekadar penuh amarah.
Ada rasa ragu yang berkelebat, seperti ingatan lama yang berusaha keluar dari kabut dendam. Gelang itu, gumam Bara, ayah dulu pernah bilang, gelang itu bukan sekadar pusaka, tapi penyegel. Penyegel apa, Bara? Tanya Rini pelan, setengah takut mendengar jawaban sebenarnya. Bara menunduk, lalu menarik napas panjang. Kau ingat malam sebelum desa kita dibakar? Ayah memintaku membawa kotak kayu dari gua tua di balik bukit. Dalam kotak itu ada dua benda, sepasang gelang akar bahar. Yang satu dia berikan padamu, yang satu lagi dia sembunyikan. Aku tak tahu untuk apa, sampai aku temukan rahasia itu dari salah satu dukun bayaran di Palangkaraya. Gelang itu bukan pelindung, itu penjara. Jantung Rini berdegup kencang. Penjara, ya? Bara menatap matanya dalam-dalam. Ayah kita menyegel roh leluhur yang haus darah ke dalam gelang ini. Roh dari zaman kuno yang dulu mengobrak-abrik tanah Dayak, membantai demi kekuatan. Ia mengunci makhluk itu agar tak bisa merasuk ke tubuh manusia. Tapi kau malah memakai gelang itu tiap hari. Rini terdiam. Tiba-tiba, semua bisikan yang selama ini ia dengar, suara gaib di malam hari, rasa hangat yang muncul saat ia terluka, kekuatan kebal yang ia miliki, semuanya masuk akal. Bukan karena ia kuat, tapi karena ia menahan kekuatan yang ingin keluar dan menguasai. Ia bukan hanya penjaga, ia adalah gerbang. Aku butuh gelang itu, Rin. Bara melangkah pelan. Bukan untuk diriku, tapi untuk membuka kekuatan penuh dari roh itu. Dengan itu, aku bisa menghancurkan para preman rakus, para pemilik tambang kotor, para politisi yang menjual tanah kita. Kau pikir aku haus kuasa? Tidak, aku hanya ingin semua dibayar lunas. Tapi aku tak bisa lakukan itu dengan kekuatan manusia biasa. Rini mundur satu langkah, matanya berlinang. Tapi apa bedanya kau dengan mereka, Bara, jika kau harus membakar dunia untuk mendapatkan keadilan? Kita tidak dilahirkan untuk menjadi pembalas dendam. Kita dilahirkan untuk menjadi penyeimbang. Tangannya mulai bergetar, gelang itu memanas, seolah memahami pertarungan batin pemiliknya. Dan di langit yang gelap, petir menyambar keras, mengguncang tanah seperti memberi peringatan bahwa perang darah sudah tak bisa dicegah. Tanah bergetar hebat setelah petir menyambar pohon besar di sisi hutan. Bara dan Rini sama-sama terpental beberapa langkah, namun keduanya tetap berdiri, mata mereka saling menatap, seolah waktu membeku dalam satu detik yang menentukan segalanya. Dari gelang akar bahar di pergelangan tangan Rini, asap hitam mulai merambat perlahan, melingkar seperti ular yang terbangun dari tidur panjangnya. Suara lirih, tak berwujud, mulai terdengar dari dalam asap itu. Bukan bahasa manusia, tapi bahasa roh tua, yang hanya dimengerti oleh darah penjaga dan pewaris kutukan. Rini jatuh berlutut, tubuhnya terasa berat. Dadanya sesak, suara itu memanggil-manggil namanya, memohon untuk dibebaskan. Bukalah gerbang itu, dan semua luka akan dibalas. Darah yang tumpah akan diseruput kembali ke tanah. Biarkan aku membakar dunia demi kau, Rini menjerit menahan suara itu, menutup telinga dan berdoa, namun semakin ia menolak, semakin kuat suara itu mencengkeram pikirannya. Bara mendekat, tapi kali ini dengan wajah cemas. Kau takkan mampu menahannya sendirian, Rin. Itu bukan gelang pelindung lagi. Itu sudah jadi pintu kematian. Kalau kau tak mau menyerahkannya, maka kau harus menutup gerbangnya sekarang juga, atau kita semua akan lenyap. Ia mencoba meraih tangan adiknya, namun seberkas kilatan merah menyambar, melemparnya jauh ke akar pohon. Rini menggigit bibir hingga berdarah, lalu menggenggam gelang itu dengan dua tangan. Dalam benaknya, ia melihat bayangan ayah mereka, Jaya Menanti, berlutut di tengah lingkaran api, dengan dua gelang menyala di tangannya. Aku segel kau karena dunia ini belum siap, suara ayahnya bergema. Tapi jika waktunya tiba, dan darahku harus memilih, maka biarkan cahaya yang menuntun, bukan dendam. Dengan tenaga terakhir, Rini merapal mantra dalam bahasa kuno. Lidahnya berdarah, tapi ia terus membaca. Suara itu melolong, roh tua itu mengerang marah, mencoba membakar dari dalam. Tapi saat air mata jatuh ke gelang, cahaya putih menyilaukan memancar, menghempas kabut hitam ke segala arah. Pohon-pohon bergoyang hebat, tanah menganga. Dari gelang itu muncul wujud bayangan hitam setinggi 3 meter, tanpa mata, hanya mulut penuh gigi dan taring. Makhluk itu meraung, menatap ke arah Rini dan Bara, lalu tertawa. Kalian bukan penjaga, kalian kunci yang terlambat sadar. Tapi sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, Bara melompat,
menusukkan keris warisan ayah mereka ke tubuh bayangan itu. Makhluk itu menjerit, tapi tak mati. Sebaliknya, ia menyerap keris itu, lalu menancapkannya kembali ke dada Bara. Baaraa, jerit Rini, menyaksikan darah kakaknya menyembur ke tanah. Bara tersenyum lemah, tangannya tetap menggenggam tubuh bayangan itu agar tak bisa lepas. Lakukan apa yang harus kau lakukan, Rin, segel aku bersamanya, jangan biarkan ini berlanjut. Rini menangis, tapi ia tahu, tidak ada pilihan lain. Dengan segala kekuatan cinta dan luka, ia memeluk kakaknya dan makhluk itu sekaligus, merapal mantra penutup, menyatukan darah mereka dan mengembalikan roh itu ke dalam tanah. Cahaya putih membuncah, membutakan segalanya. Dan saat debu mereda, hanya Rini yang tersisa, terbaring di tengah hutan, sendirian, dengan gelang retak di tangannya, dan keheningan yang menyayat jiwa. Pagi menjelang dengan langit abu-abu menggantung muram di atas hutan yang kini sunyi. Tak ada lagi suara burung, tak ada hembusan angin lembut seperti biasanya. Rini terbangun dengan tubuh lemas dan luka di sekujur lengan. Gelang akar bahar di tangannya telah pecah menjadi dua bagian, retakan halus seperti urat darah membelah pusaka itu. Ia menatap langit, mencari jejak Bara, tapi hanya awan kelabu yang menjawab. Tak ada jasad, tak ada abu, hanya tanah berlubang bekas penyegelan yang menghitam, bagai luka raksasa di perut bumi. Langkahnya goyah saat ia berdiri. Ia mengangkat pecahan gelang dan menggenggamnya sirat mungkin, seolah masih bisa merasakan denyut nadi kakaknya dalam benda itu. Air matanya mengalir pelan, bukan lagi karena takut atau marah, melainkan karena hampa. Ia telah menyelamatkan dunia, tapi kehilangan satu-satunya keluarga yang tersisa. Bahkan tubuh Bara pun ikut terseret dalam segel. Yang tersisa hanya kenangan, dan warisan luka yang terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa jam kemudian, warga terminal mulai berdatangan. Mereka menemukan Rini terhuyung menuju lapak kopinya yang sudah setengah hangus. Arya Ompong yang dulu sok berkuasa kini justru berdiri diam di kejauhan, matanya tak lagi liar, tak lagi pongah. Ia mendengar bisik-bisik para kernet yang mengatakan bahwa perempuan itu baru saja menyegel roh leluhur yang hampir membakar Kalimantan. Sebagian percaya, sebagian lagi meragukan, tapi tak satu pun berani menatap mata Rini terlalu lama, karena di sana ada luka yang tak bisa disangkal. Arya mencoba mendekat, namun Rini menoleh dengan sorot mata tajam, dingin, namun tak lagi penuh benci. Ia hanya berkata lirih, "Jangan ganggu aku lagi, Arya. Dunia yang kau coba taklukkan sudah kau sentuh, tapi tak akan pernah kau kuasai." Arya hanya diam, lalu berbalik pergi, tak seperti biasanya. Di dalam hatinya, ada ketakutan yang belum pernah ia kenal, ketakutan pada kebenaran yang tak bisa dipukul, tak bisa diteror. Hari-hari berikutnya, Rini kembali membuka lapak kopinya. Namun kini ia tak lagi sekadar perempuan penjual kopi. Ia menjadi simbol, setiap kernet yang singgah selalu menunjukkan rasa hormat. Bahkan preman-preman baru yang mencoba masuk ke terminal pun enggan berurusan dengannya. Mereka bilang, itu perempuan yang pernah menatap wajah setan dan memeluknya untuk menyelamatkan tanah ini. Tapi dalam hatinya, Rini tahu, perang belum selesai. Pecahan gelang yang ia simpan terkadang berdenyut di malam hari. Kadang ia bermimpi melihat Bara duduk di antara nyala api kecil, tersenyum, namun tak berkata sepatah pun. Ia tahu, segel itu tidak abadi. Ia hanyalah penundaan, dan kelak, jika tanah ini kembali dipenuhi kerakusan dan darah, roh itu akan mencoba keluar lagi. Maka Rini pun mulai belajar dari kitab-kitab lama peninggalan ayahnya, mendatangi para tetua, mengasah ilmu dan doa yang dahulu ia abaikan. Ia bukan lagi Rini si penjual kopi. Ia kini adalah penjaga warisan, pemikul luka, dan penerus darah yang mengikat roh tertua di bumi Dayak. Sebab dunia ini tidak pernah benar-benar damai, ia hanya diam menunggu. Dan di diamnya itulah, Rini berjaga. Angin malam meniup jendela warung kopi Rini, membawa hawa dingin yang tidak biasa. Sejak peristiwa penyegelan roh leluhur, tanah terminal itu seperti diselimuti aura tak kasat mata. Tapi hari ini, berbeda. Di sudut terminal, 3 orang asing turun dari mobil hitam berpelat Jakarta. Wajah mereka kaku, berpakaian rapi namun penuh kesan gelap. Mereka bukan kernet, bukan sopir, dan jelas bukan pelanggan kopi biasa. Salah satu dari mereka, pria bermata sipit dan bersyal batik, membuka map lusuh yang di dalamnya berisi gambar gelang akar bahar yang retak. Rini langsung tahu ada yang tidak beres. Ia memperhatikan dari kejauhan,
diam-diam menyentuh pecahan gelang yang selalu ia simpan di dalam kaleng rokok tua. Tiba-tiba, benda itu bergetar lagi. Seperti alarm tak bersuara yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang sudah terikat dengannya. Para lelaki itu bukan sembarang tamu. Mereka datang bukan untuk minum kopi. Mereka adalah pemburu kekuatan, orang-orang yang hidup dari reruntuhan ilmu kuno, menjual apa yang seharusnya disimpan. Malam itu, salah satu dari mereka duduk di warung Rini. Kopinya 2, Mbak, tapi kalau bisa, yang satu dicampur cerita. Cerita tentang roh yang pernah disegel di tanah ini, ucapnya dengan senyum licik. Rini menatap tajam, lalu meletakkan cangkir panas di depannya. Kalau kau mau dengar cerita, dengarkan dari tanah ini. Ia menyimpan lebih banyak daripada mulut manusia. Pria itu tertawa pelan, lalu menyelipkan amplop tebal ke bawah cangkir. Uang, sebagai ganti rahasia. Rini berdiri, tidak menyentuh uang itu. Aku bukan penjaga warung, aku penjaga gerbang, dan kalian sudah terlalu dekat dengan lubang kematian. Tapi pria itu hanya menatapnya datar. Kami datang bukan untuk menawar. Kami datang untuk mengambil, sebab segel itu mulai melemah. Dan kalau kau tak mau menyerahkannya, kami akan membuatmu memintanya dikembalikan. Keesokan harinya, salah satu warga terminal ditemukan sekarat dengan bekas luka hitam di dadanya, seperti dibakar dari dalam. Para warga mulai ketakutan. Mereka berbisik soal makhluk tua yang ingin kembali. Tapi Rini tahu, ini bukan ulah roh itu. Ini ulah manusia, yang lebih kejam daripada setan karena bisa menyamar dalam wajah ramah dan tutur manis. Ia tahu, pemburu segel itu punya alat, ilmu hitam buatan, dan tekad yang dibakar oleh uang dan kekuasaan. Rini pergi ke hutan, memanggil satu-satunya orang yang bisa membantunya, Nek Sari, dukun tua penjaga naskah pusaka. Nek Sari menggenggam tanah dan berkata, rohnya masih terkurung, tapi segelnya mulai rapuh. Orang-orang kota itu mencuri getah merah dari pohon jelutung tua, itu bahan bakar roh kegelapan. Mereka sedang bersiap membebaskannya, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk dikendalikan. Rini terdiam, matanya menyala, bukan karena takut, tapi marah. Malamnya, ia menyalakan dupa dan menggambar lingkaran pelindung di lantai warungnya. Ia tahu, perang kedua akan dimulai. Tapi kali ini musuhnya bukan roh leluhur, bukan dendam masa lalu, melainkan manusia rakus yang ingin menjadikan kekuatan leluhur sebagai senjata. Dan ia bersumpah, siapapun yang menyentuh pusaka itu tanpa izin darah, akan merasakan murka tanah Kalimantan. Hutan Kalimantan tak lagi sunyi malam itu. Di bawah sinar bulan pucat, suara langkah kaki menggema di antara pepohonan tua. Rini melangkah perlahan, menyusuri jalur sempit yang dulu hanya dilewati oleh para penjaga ilmu tua. Di tangannya tergenggam pecahan gelang akar bahar yang terus berdenyut panas, seolah menunjuk arah. Ia telah mengetahui dari Nek Sari bahwa para pemburu segel sedang mengadakan ritual pemanggilan di bekas ladang getah merah. Tempat yang dahulu dikutuk karena menjadi lokasi tumbangnya para dukun perang terakhir. Saat tiba di sebuah tanah lapang, Rini bersembunyi di balik pohon. Di sana, 5 orang pria bersyal batik berdiri mengelilingi sebuah tong besar yang berisi cairan merah kental. Getah merah jelutung. Di atas cairan itu mengapung pecahan tulang dan rambut manusia, jelas mereka telah melakukan pengorbanan gelap. Di tengah lingkaran, seorang pria bertubuh tinggi, berkepala botak, membacakan mantra dari naskah kuno beraksara Dayak yang telah diselewengkan. Udara terasa berat, dan bumi di bawah kaki mereka mulai retak-retak halus. Dengan darah ini, kami buka pintu. Dengan getah ini, kami ikat roh tertua. Bangkitlah, penguasa kegelapan, jadilah hamba kami. Suara mereka bergema, diiringi denting logam dan lolongan dari makhluk yang tak terlihat. Rini menggigit bibirnya. Ia tahu, jika ritual itu selesai, bukan hanya roh itu akan bebas, tapi ia akan jadi budak kekuatan gelap yang dikendalikan manusia. Sebuah kekuatan yang akan menghancurkan lebih cepat dari perang atau bencana. Tanpa berpikir panjang, Rini keluar dari persembunyian dan melempar kantong garam hitam warisan Nek Sari ke tengah lingkaran. Ledakan kecil terjadi, membuat para pemburu terpental dan mantra terputus. Rini berdiri tegak dengan pecahan gelang yang kini menyala merah darah. Kalian salah membaca tanah ini. Roh tua bukan untuk dijual, bukan untuk dikuasai. Ia hanya tunduk pada darah yang benar. Teriaknya, suaranya menggema dalam malam. Salah satu pria bangkit dan menyerang, namun tubuhnya terbakar sebelum sempat menyentuh Rini.
Pecahan gelang itu kini bersinar terang, mengeluarkan sinar yang menembus kegelapan. Rini menancapkan pecahan itu ke tanah, membentuk garis cahaya yang memutus lingkaran ritual. Para pemburu menjerit, tubuh mereka meleleh satu persatu, ditelan oleh getah merah yang kini berubah menjadi lumpur neraka. Hanya pria berkepala botak yang tersisa, lututnya gemetar. "Aku hanya ingin kekuatan," bisiknya. Rini menatapnya dingin, lalu berkata, "Kau akan mendapatkannya. Tapi bukan yang bisa kau kendalikan." Dengan satu mantra, tanah di bawah pria itu terbelah, dan asap hitam menyedot tubuhnya perlahan, meninggalkannya hidup, tapi gila, terperangkap dalam penglihatan roh untuk selamanya. Ketika semua berakhir, Rini terduduk di tengah tanah yang kini hangus dan tenang. Matanya berlinang, bukan karena luka fisik, tapi karena tahu bahwa dunia di luar sana akan terus mencoba. Akan selalu ada yang ingin menjual pusaka, menyulap darah leluhur jadi mata uang. Tapi selama ia masih hidup, selama gelang itu masih berdenyut, ia tak akan mundur. Di kejauhan, suara hutan kembali terdengar. Burung malam bersiul, kabut mulai menipis. Tapi Rini tahu, badai berikutnya hanya menunggu waktu. Langit Kalimantan kembali cerah, tapi hati Rini masih mendung. Malam demi malam ia duduk di depan warung, menatap bayangan hutan yang seperti menyimpan bisikan. Setelah kejadian pemanggilan di ladang getah, suasana terminal berubah, terlalu tenang, seakan bumi menahan napas. Tapi ketenangan itu terputus saat seorang lelaki tua berjubah kain putih gading datang ke warungnya. Wajahnya keriput, matanya redup tapi menusuk. Ia tak memesan kopi, ia hanya berkata pelan, "Kau anak dari Bram Wiryawan." Rini menegang, itu nama ayahnya, sang penjaga gelang akar bahar, yang dulu mati terbakar dalam ritual penyegelan roh tua. "Siapa kau?" tanya Rini tajam. Lelaki itu duduk perlahan, lalu membuka ikat pinggangnya, mengeluarkan segulung surat tua. "Namaku Sabta, aku sahabat ayahmu, dan juga pengkhianat yang membuatnya terbunuh." Udara mendadak dingin, Rini ingin menamparnya, ingin mengusirnya. Tapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuatnya tetap duduk diam, mendengarkan. Sabta bercerita, dulu ia dan Bram adalah dua di antara 5 dukun muda yang mempelajari ilmu pelindung tanah. Tapi saat Bram memilih jalan penjaga, Sabta tergoda jalan pintas, kekuatan dari sisi gelap. Dialah yang membuka segel pertama, membiarkan roh tua bangkit dan menyebabkan tragedi bertahun-tahun lalu. Bram menutup segel itu dengan mengorbankan nyawa, tapi sebelum mati, ia menuliskan pesan, "Jika roh itu kembali, hanya darahku yang bisa mengurungnya." Dan sekarang, lanjut Sabta dengan suara lirih, segala kekuatan gelap yang tersisa, semuanya mulai bergerak. Karena mereka tahu, darah itu masih hidup dalam dirimu. Rini terdiam, dada sesak. "Kau ingin menebus dosamu?" tanyanya dengan suara dingin. Sabta mengangguk, "Aku datang bukan untuk meminta maaf, tapi untuk menyerahkan sesuatu yang selama ini kusembunyikan." Ia meletakkan kotak kecil dari kayu gaharu di meja. Di dalamnya ada serpihan gelang yang lain, yang selama ini ia curi dari makam ayah Rini. Begitu Rini menyentuhnya, potongan itu menyatu dengan pecahan gelang yang ia simpan. Sinar merah darah menyala, membentuk satu utuh. Gelang akar bahar itu hidup kembali, lebih kuat, lebih panas. Tapi justru saat itulah, tanah bergemuruh. Dari dalam hutan, terdengar suara gong tua berdentum sendiri. Sabta memucat, mereka tahu, segel itu lengkap kembali. Dan musuh lama yang dulu tak sempat bangkit, kini terjaga. Rini berdiri, matanya menyala. "Kalau begitu, biarlah aku hadapi semuanya. Dengan darah ayahku, dengan tubuhku sendiri. Tapi kali ini, bukan aku yang akan berkorban." Ia menatap Sabta dalam, lalu berkata, "Kau ikut. Kau yang dulu melepasnya, kau yang akan menguncinya kembali. Kalau mati, kau yang lebih pantas mendahului." Dan malam itu, Rini pergi bersama Sabta ke dalam hutan larangan. Tempat di mana roh yang lebih tua dari kata setan menanti. Roh yang bahkan ayahnya sendiri tak sempat hadapi. Tapi Rini tahu, ini bukan lagi soal pusaka atau tanah. Ini soal warisan darah. Dan ia adalah penerus yang tak akan mundur selangkah pun. Malam di hutan larangan seolah diam membatu, tak ada suara jangkrik, tak ada desir angin. Di tengah-tengahnya, sebuah batu besar menjulang, ditutupi lumut tebal dan akar pohon yang melingkar seperti ular. Disinilah roh terakhir disegel, sosok tertua yang bahkan lebih tua dari mantra-mantra Dayak sendiri. Rini berdiri di depan batu itu bersama Sabta.
Tangan kanannya menggenggam gelang akar bahar yang kini menyatu utuh, berdenyut seperti jantung kedua. Roh ini tak seperti yang kemarin. Ia tak bisa dibunuh. Ia hanya bisa dipahamkan, ditundukkan, kata Sabta lirih, matanya menatap tanah dengan rasa bersalah yang tak bisa ditebus. Tapi sudah terlambat untuk mundur. Akar pohon tiba-tiba bergerak liar. Tanah menggeliat seperti kulit ular raksasa. Dari dalam batu, retakan merah menyala, dan udara jadi dingin menusuk tulang. Sebuah wajah perlahan muncul dari dalam bebatuan, bukan wajah manusia, bukan pula binatang, melainkan bentuk kabur dari ribuan jiwa yang menyatu, menjerit tanpa suara. Roh terakhir itu bangkit, tubuhnya tinggi menjulang seperti kabut kelam, tak berbentuk tapi terasa nyata. Matanya, kosong tapi penuh dendam. Ia bukan sekadar roh, ia adalah manifestasi dari dosa manusia terhadap tanah, pengkhianatan, rakus, dan darah yang ditumpahkan sia-sia. Rini maju selangkah, sementara gelang di tangannya mulai membakar kulitnya sendiri. Aku datang bukan untuk menyegelmu, tapi untuk mengingatkan siapa kau sebenarnya. Teriaknya, ia mengangkat gelang tinggi-tinggi, dan sinar merah menyambar langit. Sabta mulai membaca mantra kuno dari kitab pusaka, namun darahnya tiba-tiba keluar dari hidung. Roh itu menatapnya, ia mengenali Sabta. Pengkhianat. Dalam sekejap, tubuh Sabta terangkat dan dibanting ke tanah. Kau, yang membuka pintu itu dulu, suara roh bergema, seperti ribuan suara dalam satu. Dengan napas terakhirnya, Sabta merangkak ke arah Rini dan menyerahkan belati tua berukir. Gunakan ini, untuk menuliskan perjanjian baru, katanya sebelum tubuhnya hangus terbakar cahaya. Rini, yang kini sendiri, berteriak dalam bahasa tua, aku adalah anak dari darah penjaga. Aku bukan pewaris kekuatan, aku pewaris penjagaan. Ia lalu menyayat telapak tangannya, membiarkan darahnya jatuh ke tanah, menciptakan lingkaran merah di sekitar roh itu. Tiba-tiba, roh itu berhenti mengamuk. Ia menatap Rini. Dalam dirinya, ia mengenali getaran Bram, ayah Rini. Perlahan, kabut itu menyusut, seperti dihisap ke dalam tanah, menyatu kembali dengan akar-akar pohon dan bebatuan. Udara kembali hangat, tapi Rini tumbang, tubuhnya terbakar dari dalam. Getaran gelang mulai padam, tapi di dalam hatinya, suara ayahnya berbisik, penjaga sejati bukan yang menang, tapi yang tetap berdiri meski tahu akan kalah. Saat fajar menyingsing, warga terminal menemukan Rini terbaring di depan warungnya, tak sadarkan diri. Tapi gelang itu kini tak bersinar lagi, ia telah kembali tidur, bersama roh-roh tua. Terminal menjadi tenang, damai seperti dulu. Arya ompong, ia tak pernah terlihat lagi. Kabarnya, ia pergi ke dalam hutan, mengejar kekuatan yang tak pernah bisa ia pahami. Dan Rini, ia bangkit, luka-luka di tubuhnya mengering perlahan. Tapi matanya berubah, ia kini menjadi penjaga sejati. Penjaga yang tak hanya melindungi tanah, tapi juga menjaga agar manusia tak lupa, bahwa ada harga yang harus dibayar setiap kali kekuatan disentuh tanpa hormat.